Karena ibu mertua aku jadi cantik dan sukses. Ih, kok Pak Danu mau sih nikah sama buntelan kasur gitu? Bisik salah satu karyawan saat Keisha baru saja tiba di kantor suaminya. Wanita berpostur gemoy itu dengan rambut diikat dan baju dress selutut seketika terdiam. Ia sudah terbiasa dengan ucapan itu. Setiap kali ia datang ke kantor suaminya untuk membawakan makanan siang, selalu saja mendapatkan ejekan dari karyawan suaminya itu. "Maaf Mbak, Mas Danunya ada," tanya Keisha pada bagian resepsionis kantor. "Pak Danu sibuk, lagi rapat," jawab ketus karyawan wanita tersebut. "Ya sudah, aku nunggu aja di sini." Jangan, nanti sofanya rusak." Lagian mereka selalu berkata seperti itu. Padahal Keisha adalah istri bos mereka. Namun perlakuan mereka sangat tidak sopan kepadanya. "Ada apa ini?" tanya seorang laki-laki berparas tampan dengan tubuh kekarnya memakai jas berwarna abu menghampiri Keisha. "Maaf Pak Danu, istri Anda maksa mau ketemu Bapak, padahal saya udah bilang Bapak sibuk," jawab karyawan itu. Danu menatap lekat wajah istrinya. Sudah hampir 5 bulan menikah dengan Danu, ia tetap diperlakukan seperti orang lain. Bahkan ia tak pernah disentuh sama sekali oleh suaminya. Pernikahan Danu dan Keisha terjadi karena perjodohan di mana Keisha adalah orang yang telah menolong ibunya Danu dalam tragedi kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Keisha pula yang mendonorkan darahnya sampai ia sembuh. Siapa sangka Keisha malah diminta menjadi menantunya. "Ayo, kamu ikut aku." Danu meraih tangan Keisha dan membawanya ke ruangan. Di sana, Keisha terkejut. Ada seorang wanita cantik dan seksi yang ternyata sekretaris pribadi sang suami. Hati Keisha meringis berkali-kali. Danu menyakitinya dengan cara tragis. "Kenapa lagi sih sayang?" ucap wanita itu mendekati Danu. "Biasalah, buntelan kasur ini selalu bikin hariku berantakan," jawab Danu pada wanita itu. Buntelan kasur, itulah yang selalu Danu panggil untuk sang istri. Karena tubuh Keisha yang gemoy, wanita itu selalu saja mendapat hinaan dari pria yang ia cintai. "Mas, aku ini adalah istrimu, kita sudah menikah 5 bulan yang lalu, berhenti menghinaku seperti itu," protes Keisha pada sang suami. "Dengar ya Mbak, walaupun kamu udah menikah dengan Mas Danu, tapi tetap aja kamu tidak akan pernah memiliki hatinya. Dia hanya mencintai aku seorang," ucap wanita itu menatap sinis ke arah Keisha. "Kamu dengar itu? Aku hanya mencintai Ulfa. Dia satu-satunya wanita yang menjadi tipe istri idaman. Harusnya aku memang tidak menuruti keinginan ibuku untuk menikah dengan wanita sepertimu. Bikin malu saja di kantor." Apa salah Keisha? Selama ini dia sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik. Namun hanya karena penampilannya, justru ia selalu mendapatkan hinaan dan sikap dingin dari Danu. Hari itu menjadi hari yang paling menyakitkan untuknya, di mana ia melihat perselingkuhan suaminya. "Aku tidak akan pernah bisa mencintaimu Keisha. Walaupun status kita ini menjadi suami istri karena aku tidak akan pernah sudi untuk menyentuh wanita sepertimu," jawab tegas Danu menatap tajam ke arah sang istri. "Sayang, kita pergi aja dari sini. Aku mau sekali lihat wanita kampungan yang tidak jelas bentukannya ini," saut Ulfa yang langsung menggandeng tangan Danu pergi meninggalkan Keisha sendiri di ruang kantor Danu. Keisha hanya bisa menatap sang suami dari kejauhan, melihat perselingkuhan yang begitu sangat jelas di depan matanya. Tangan wanita bertubuh gemoy itu pun mengepal kuat, seolah sakit hatinya begitu sangat dalam atas semua perilaku yang dilakukan oleh suaminya itu. "Kamu lihat aja Mas, aku akan buat kamu tergila-gila padaku dan membuatmu menyesal telah menyanyiakan aku selama ini," umpat Keisha dengan amarahnya. Keisha pun langsung pergi meninggalkan kantor suaminya. Tiba-tiba saja dia hampir tertabrak oleh sebuah mobil yang datang menghampirinya. Namun untung saja mobil itu pun langsung berhenti. Seorang pria bertubuh tinggi dengan kemeja putih keluar dari mobil tersebut. Dia langsung menghampiri Keisha yang tengah ketakutan. "Anda tidak apa-apa?" tanya laki-laki itu, membuat Keisha pun berani membuka matanya. "Saya tidak apa-apa, maaf saya tadi tidak melihat jalan dan langsung berlari begitu saja," jawab Keisha dengan suara bergetar. Rasa sakit hatinya hari ini membuat pikirannya kacau. "Bukankah kamu istrinya Danu?" tanya laki-laki itu yang ternyata mengenal Keisha. Keisha menunduk, dia menyeka sudut matanya dan langsung pergi meninggalkan laki-laki itu. Namun tiba-tiba saja laki-laki itu pun meraih tangannya. "Aku tahu, kamu pasti sangat kecewa dengan sikap suamimu itu. Aku akan coba untuk bantu kamu, apa yang kamu mau Keisha." Entah kenapa laki-laki itu tiba-tiba saja bersikap baik pada Keisha dan seperti mengetahui apa yang ada dalam hati Keisha. Padahal selama ini dia selalu menutupi sikap Danu, bahkan di hadapan mertuanya sendiri.
Keisha terlihat ketakutan karena selama ini dia tidak pernah bertemu dengan orang lain selain dari keluarga suaminya. Dia berasal dari desa dan ikut dengan keluarga Dano ke kota. Namun ternyata justru dia tidak diperlakukan baik oleh suaminya, meskipun dalam keluarga Dano begitu menyayanginya seperti anak sendiri. "Jangan takut Keisha, aku Kevin, sahabat dekat suamimu," ucap laki-laki itu melepaskan genggaman tangan dari Keisha. "Mau apa kamu sebenarnya?" tanya Keisha menatap pria itu. "Masuklah ke mobil, aku ingin bicara sesuatu denganmu," jawab lelaki tersebut membuat Keisha langsung menolaknya. Dia tidak mau jika terjadi sesuatu pada dirinya. "Kalau ada sesuatu yang mau dibicarakan, bilang saja di sini. Aku tidak mau masuk mobil laki-laki yang bukan suamiku," jawab Keisha. Dengan tegas membuat Kevin pun tersenyum. "Aku benar-benar kagum samamu Keisha. Aku pikir kamu sama seperti wanita lain yang gampang sekali aku ajak untuk naik mobilku. Tapi ternyata justru kamu berbeda. Walaupun berkali-kali Dano mencoba untuk menyakitimu dan lebih memilih wanita lain," ujar Kevin membuat Keisha pun terdiam. Dia memang seorang anak yatim piatu yang berasal dari desa. Tapi dia tidak menjadi wanita yang rendah, apalagi dia sudah bersatu sebagai istri orang. Meskipun sejak pernikahannya dengan Dano, laki-laki itu tidak pernah sedikit pun mencintainya. Bahkan tidak peduli dengan apa yang dilakukan istrinya. Jika memang Keisha harus menikah dengan laki-laki lain, Dano tidak akan pernah peduli. "Kalau begitu, ikutlah ke taman. Tidak jauh dari kantor, kamu jalan kaki ke sana. Aku akan menyusul." Kevin mencoba untuk membujuk Keisha. Apa yang dipikirkan laki-laki itu? Dia begitu ingin membantu Keisha keluar dari masalahnya. Keisha pun mengangguk. Cepat dia langsung pergi ke arah taman yang tidak jauh dari kantor suaminya. Setelah itu, Kevin pun datang. Keisha mencoba untuk menjaga jarak dari laki-laki tersebut. Walaupun dia mengetahui bahwa Kevin adalah sahabat baik dari Dano. Tetapi dia tidak mau jika ada orang lain yang mengetahui mereka berdua. Akan terjadi fitnah yang membuat Keisha semakin disudutkan. Kenapa? Kenapa kamu mau bertahan menikah dengan Dano?" "Maaf Mas Kevin, tapi itu bukan menjadi urusanmu. Mas Dano itu suamiku. Sudah sepantasnya aku mempertahankan pernikahan ini." "Apa kamu tahu Syah, dia itu sudah menjalin hubungan dengan Ulfa, sekretaris pribadinya." Keisha hanya terdiam. Tanpa Kevin bicara seperti itu pun Keisha memang tahu bahwa suaminya mencintai wanita lain yaitu Ulfa. Dano dan Ulfa memang sudah menjalin hubungan sejak lama. Hanya saja hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua Dano karena menganggap bahwa Ulfa hanya mengincar harta dari putra semata wayangnya itu. Tetapi bagaimanapun, ia tetap mempertahankan hubungannya dengan Ulfa walaupun tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya dan menganggap Ulfa hanya sebagai sekretaris pribadinya Dano. "Aku tahu Mas Kevin, tapi aku minta jangan sampai kamu memberitahu pada orang tua Mas Dano atau mereka akan sangat kecewa." "Hatimu terbuat dari apa Syah? Bisa-bisanya kamu bersikap diam ketika suamimu itu berselingkuh di hadapanmu sendiri. Kamu itu adalah istri sah dari Dano, harusnya kamu itu bisa bertindak tegas pada suami," ujar Kevin yang bersikeras agar Keisha mengambil tindakannya. "Aku adalah orang baru yang datang dalam kehidupannya. Aku hanya mencoba untuk menjalankan tugasku sebagai seorang istri yang baik untuk Mas Dano. Aku selalu yakin, suatu saat nanti dia pasti akan berubah," jawab Keisha dengan yakin. "Dengarkan aku Keisha, aku akan membantumu untuk bisa memberikan keajaiban pada suamimu Dano. Tapi jika kamu mau mengikuti aturan mainku." "Aku tidak mau menjadi jahat. Kenapa Mas Kevin begitu membenci Mas Dano padahal kalian bersahabat?" "Aku tidak akan membuatmu menjadi jahat Keisha. Aku hanya akan memberikan pelajaran untuk suamimu agar bisa menghargai wanita. Asal kamu tahu ya, Dano adalah orang yang membuat adikku bunuh diri karena rasa cintanya pada laki-laki yang tak tahu diri itu." Ucapan Kevin mencengangkan Keisha. Dia tak menyangka bahwa masa lalu suaminya benar-benar buruk. Dia pikir Dano hanya berselingkuh saja di depan dia. Ternyata lebih dari itu. Dano hanyalah seorang buaya yang bersembunyi dari wibawanya sebagai pemilik perusahaan besar di Jakarta. "Tidak mungkin Mas Dano penyebab kematian adikmu, Mas." "Terserah, jika memang kamu tidak percaya padaku, Syah, tapi sudah sejak lama aku memang selalu memata-matai Dano. Sehingga aku sangat kenal dengan kamu istri barunya. Aku permisi dulu." Keisha semakin ketakutan. Apa mungkin yang diucapkan Kevin itu benar tentang suaminya? Atau memang dia hanya sengaja menghasut Keisha agar mau mengikuti rencananya? "Tunggu Keisha, jika memang kamu berubah pikiran, kamu bisa temui aku di taman ini kapanpun kamu mau." Keisha pun terus melanjutkan langkahnya tanpa mempedulikan ucapan Kevin. Keisha pun kembali ke kantor suaminya, tetapi di sana sopir pribadi keluarga Dano tiba-tiba saja tidak ada. Dia juga lupa untuk membawa ponsel. "Mbak, saya boleh izin nelpon Mas Dano nggak?"
Maaf ya Mbak, Pak Danu bilang dia tidak mau diganggu sama Anda. Jadi silakan Anda pergi saja dari kantor ini. Lagi pula naik angkot bisa kan? Jawab wanita itu dan langsung melemparkan sebuah uang senilai 50.000 di hadapan Keisha. Jangan bersikap seperti itu pada istri bos kita, ucap salah satu temannya yang berada di samping wanita itu. Hah, dia itu kan cuma gembel yang beruntung mendapatkan bos besar. Sepertinya juga dia menggunakan guna-guna atau pelet sampai-sampai Pak Danu mau menikahinya. Lagi-lagi, Keisha selalu saja dihina hanya karena tampilannya memang tidak cantik seperti wanita yang ada di kantor Danu. Dia mengambil uang itu karena dia sendiri lupa untuk membawa tasnya. Kenapa begitu sakit menjadi istrimu, Mas? Aku hanya ingin dihargai sedikit saja olehmu. Bahkan hal itu tidak aku dapatkan. Gumam Keisha sembari menitikkan air mata dan melangkah pergi meninggalkan kantor Danu. Di depan kantor, dia bertemu dengan Kevin. Laki-laki itu terus saja mendekati Keisha, padahal dia sudah menolak keinginan Kevin yang mau bekerja sama untuk membalas perbuatan suaminya itu. Apa kamu ditinggal oleh sopir pribadi keluarga Danu? Mas Kevin mau apa sih? Aku udah bilang, aku gak mau berbicara lagi dengan Mas Kevin. Aku juga gak mau menuruti keinginan Mas Kevin. Ayolah Keisha, kamu itu jangan mau dibodohi sama Danu. Dia sengaja menyuruh supirmu itu pulang, agar kamu berjalan kaki ke rumah. Aku mau pulang sekarang. Aku bisa naik kendaraan sendiri. Tunggu Keisha, biar aku antarkan kamu pulang ke rumah Danu ya. Aku janji setelah ini tidak akan pernah mengganggumu lagi. Keisha tidak mempedulikan ucapan Kevin. Sekali lagi dia mencoba untuk mencari angkutan umum ataupun taksi agar bisa pulang ke rumah suaminya. Namun ternyata setelah menunggu hampir 1 jam, tak ada satupun taksi yang melewati. Bahkan ia kesulitan untuk mencari kendaraan umum. Sebuah mobil berwarna putih berhenti tepat di depan Keisha. Ternyata itu adalah Fahri. Entah apa yang diinginkan laki-laki itu, selalu saja mengganggu dirinya. Padahal Keisha sudah beberapa kali menolaknya dan tidak mau mengabulkan permintaan Kevin untuk mengajak bekerja. Ayo Keisha, masuk ke dalam mobil. Aku janji tidak akan mengantarkan sampai depan rumah suamimu. Bujuk Kevin mencoba untuk membuat Keisha mau menuruti perkataannya untuk masuk ke dalam mobil. Keisha pun akhirnya menerima bantuan dari laki-laki itu karena waktu terus berlalu dan hari sudah hampir sore. Dia pasti terlambat untuk pulang ke rumah dan dia tahu bahwa Danu pasti juga sudah sampai di rumah orang tuanya. Aku sudah bilang sama kamu, di sini sulit cari kendaraan umum. Jadi lebih baik aku antarkan saja ke rumah. Aku janji tidak akan sampai di depan rumah Danu. Terima kasih banyak ya Mas Kevin, tapi setelah ini saya tidak akan mau menerima bantuan apapun lagi kecuali dari suami saya. Jawab Keisha dengan terus menunduk. Aku yakin kamu tidak diperlakukan baik oleh Danu. Jadi mungkin suatu saat nanti kamu memang membutuhkan bantuanku. Aku selalu siap untuk membantumu, Syah. Ucap Kevin sambil terus fokus menyetir mobilnya. Dia pun memberikan sebuah kertas yang berisi kartu namanya pada Keisha. Kenapa Mas Kevin meminta bantuanku? Kenapa Mas Kevin tidak langsung bicara saja pada Mas Danu? Tanya Keisha penasaran. Aku masih sangat berteman baik dengan Danu. Dia tidak tahu bahwa aku adalah kakak dari Melissa, wanita yang bunuh diri karena cintanya. Tapi aku memang tidak mau membuat dia hancur tiba-tiba. Aku mau membuat dia menderita. Tidak baik menyimpan dendam. Lebih baik selesaikan saja masalah yang sudah terjadi. Bisa jadi itu semua bukan salah Mas Danu. Kamu tidak tahu betapa sakitnya aku ketika harus mengetahui bahwa adikku bunuh diri. Dan semua itu dia lakukan karena rasa cinta dan sakit hatinya pada Danu. Dia juga memperlakukanku tidak baik, Keisha. Dia menyanyiakanmu dan berselingkuh dengan sekretaris pribadinya. Mungkin selanjutnya kamu yang akan menjadi korban dari sikap Danu. Ucap Kevin yang tiba-tiba ngerem mendadak. Keisha terkejut, kemudian melirik menatap laki-laki dengan penuh amarah dan dendam yang ada di hadapannya. Namun dia tetap merasa tenang karena dia tahu jika Kevin tidak akan menyakitinya. Maafkan aku, Keisha. Aku terbawa emosi jika harus mengingat bagaimana perlakuan Danu pada adikku. Aku mengerti, Mas. Kamu maafkan sikap suamiku yang terdahulu jika memang dia membuat luka untuk kehidupanmu. Ucap Keisha. Kevin kembali melajukan mobilnya dan akhirnya mereka pun sampai di depan rumah Danu. Tapi dia sengaja menjauhkan mobilnya agar tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia baru saja mengantarkan Keisha. Terima kasih banyak ya Mas Kevin, senang mengenal Anda. Semoga tidak ada lagi hal yang akan kita bicarakan. Kapanpun kamu membutuhkanku, kamu hubungi saja nomor itu, Syah. Keisha hanya tersenyum dan dia langsung keluar dari mobil Kevin berjalan menuju rumah mewah berlantai 3 yang ada di depan matanya. Sebuah keluarga kaya raya yang menjadi keluarga keduanya. Ternyata kamu diam-diam bertemu dengan laki-laki lain. Ucap Danu mengejutkan Keisha. Ternyata Danu itu melihat dia diantarkan oleh Kevin. Mas Danu, kapan pulang? Aku tadi menunggu di kantor. Tapi sopir pribadimu tiba-tiba saja pergi. Aku lupa bawa ponsel dan aku mencoba untuk meminta bantuan pada karyawanmu tapi mereka tidak mau membantuku. Jawab Keisha mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Namun percuma, Danu tidak akan pernah peduli sedikit pun padanya. Kamu pikir aku peduli sama hidup kamu, Keisha? Aku menerima perjodohan ini semua karena mama, dan karena aku tidak mau kehilangan orang tuaku. Jadi aku minta sama kamu, jangan pernah sedikit pun kamu bicara tentang hubunganku dengan Ulfa. Ancam Danu sambil menatap tajam ke arah wanita yang baru saja ia nikahi selama 3 bulan. Wanita yang tidak pernah dianggap keberadaannya, bahkan melihatnya saja, mungkin laki-laki itu tidak mau. Mas Danu, tenang saja, aku tidak akan bicara sama mama dan juga papa. Tapi aku mohon percaya padaku bahwa aku tidak memiliki hubungan apapun dengan laki-laki itu. Aku tidak peduli padamu, Keisha. Terserah apapun yang akan kamu lakukan. Bahkan jika kamu berselingkuh sekalipun, silakan saja. Justru aku malah senang. Karena aku tidak perlu capek-capek harus terus bertahan dalam pernikahan ini. Ucapan Danu tentu saja membuat wanita 25 tahun itu merasa sakit hati dan semakin terluka. Dia berusaha penuh untuk bisa menjadi istri yang baik. Namun ternyata lagi-lagi yang dia dapatkan hanya hinaan dari suaminya sendiri. Ya ampun, kalian ini romantis sekali. Keisha pergi dari siang dan ternyata baru pulang malam hari. Sahut Nyonya Grace yang tidak lain adalah ibu kandung Danu. Mama tenang aja, Keisha ini adalah istri yang baik. Dia rela nganterin makan siang buatku. Bahkan menemaniku sampai pulang kantor. Jadi kami tadi jalan-jalan sebentar sampai akhirnya pulang. Jawab Danu sambil merangkul Keisha di depan sang mama. Dia selalu saja pura-pura bersikap romantis pada istrinya. Padahal dalam hatinya dia tidak pernah mencintai wanita itu. Danu, mama benar-benar berterima kasih. Kamu mau menerima wanita yang menjadi pilihan hati mama. Mama tahu Keisha ini adalah wanita yang baik. Dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan mama. Ucap Nyonya Grace sambil mengusap pipi menantu kesayangannya itu. Mama tenang aja, Danu akan mencoba untuk selalu menjaga Keisha sesuai keinginan mama. Kalau begitu, Danu dan Keisha masuk ke kamar dulu ya, Mah. Seharian jalan-jalan di luar sangat melelahkan. Jawab Danu dengan senyuman. Keisha menahan air matanya. Walaupun di satu sisi dia juga merasa bahagia ketika diperlakukan baik oleh suaminya. Meskipun Danu bersikap seperti itu hanya berpura-pura di depan orang tuanya. Karena dia tidak mau jika sang mama kembali sakit atas sikapnya pada Keisha. Setelah masuk ke dalam kamar, Danu mendorong Keisha hingga membuatnya terjatuh. Wanita itu benar-benar tidak ada harga dirinya di depan sang suami. Selalu saja Danu memperlakukan Keisha seperti itu. Kamu jangan kepedean dulu ya. Aku bersikap seperti itu di hadapan mama. Karena tidak mau jika mama kembali sakit dan jangan pernah kamu berpikir bahwa kamu sudah menyelamatkan nyawa orang tuaku. Aku akan berterima kasih banyak karena aku yakin kamu hanya memanfaatkan mama saja. Ucap Danu yang terus saja menuduh Keisha. Padahal dia adalah wanita yang tulus. Tidak sedikit pun dia mau memanfaatkan keluarga Danu. Bahkan dia juga tidak pernah meminta imbalan karena menyelamatkan nyawa ibunya saat itu. Mas Danu boleh menuduh aku apapun, asal Mas Danu tahu bahwa aku tidak pernah sedikit pun memanfaatkan keluarga ini. Tapi aku memang tulus menyayangi Mama Grace yang sudah menganggapku seperti anak sendiri. Halah, paling kamu itu hanya sengaja pura-pura baik dan polos di hadapan Mama. Karena ingin dijadikan menantunya kan? Aku yakin, jika Mama tahu sikap kamu sebenarnya, dia pasti tidak akan pernah sudi menikahkanku, putra semata wayangnya dengan wanita buntalan kasur seperti kamu. Danu pun langsung pergi meninggalkan istrinya ke dalam toilet. Sedangkan Keisha hanya tertunduk lesu dengan bulir air mata yang jatuh dari sudut matanya. Dia sudah tidak bisa menahan lagi air matanya saat ucapan itu kembali terlontar dari mulut laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya tersebut. Setelah merapikan dirinya, Danu pun langsung tertidur di atas kasur. Sedangkan Keisha dia tidur di sofa sejak menikah dengannya. Dia tidak pernah mau satu ranjang dengan istrinya itu. Keisha hanya bisa bersabar dan mengalah. Tubuhnya yang memang terbilang gemoy juga pasti akan membuat Danu tidak nyaman karena wanita dengan berat hampir 92 kilo itu memang merasa bahwa dirinya akan membuat orang lain tidak nyaman jika berada di sampingnya. Keisha tak bisa tidur. Dia hanya bisa memperhatikan sang suami yang tengah asik dengan ponselnya sambil terus tertawa bahagia. Mungkin dia sedang berkomunikasi melalui WhatsApp dengan selingkuhannya yaitu Ulfa. Apa salahku, Mas? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Bahkan aku hanya dijadikan sebagai istri bayangan yang sama sekali tidak pernah dianggap kehadirannya. Kamu bisa merasa bahagia berada di samping wanita lain yang bukan istrimu. Gemam Keisha dalam hatinya, mencoba untuk menahan air mata yang hampir saja terjatuh menangisi sang suami yang selalu saja memperlakukannya seperti itu. Kamu belum tidur, Syah. Ini sudah malam. Bentak Danu mengejutkan Keisha. Ternyata suaminya memperhatikan dia sejak tadi. Aku belum ngantuk, Mas. Mas Danu sendiri kenapa belum tidur? Ini sudah malam. Jangan berani ngatur aku ya. Kamu itu sengaja menguping pembicaraanku dengan kekasihku kan? Tidak masalah, aku tidak memperhatikan Mas Danu ataupun menguping pembicaraan Mas dengan Ulfa. Tapi tidak baik jika terlalu malam, apalagi hanya untuk berkomunikasi dengan selingkuhan Mas. Jaga bicaramu, dasar buntelan kasur.
Kamu harusnya yang sadar diri. Kamu dan Ulfa itu sangat jauh berbeda. Dia wanita yang cantik sempurna, berpendidikan. Bahkan siapapun pasti akan memuji Ulfa daripada kamu. Sudah gendut, jelek, kampungan. Bisa-bisanya mama mencarikan jodoh seperti kamu untuk hidupku. Ucap Danu menatap sinis ke arah Keisha. Hati Keisha seperti tersayat oleh pisau yang sangat tajam. Ternyata ucapan yang terlontar dari laki-laki itu mampu membuat hati Keisha seketika hancur. Itu yang membuat dia benar-benar dihina terus-menerus, lagi-lagi karena penampilannya. Apakah tidak ada satu orang yang bisa melihat kebaikan dari hatinya dibanding memikirkan bagaimana penampilannya saat ini yang terlihat tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan? Danu langsung memutuskan untuk tidur, sedangkan Keisha, dia hanya menangis di balik bantal. Malam ini wanita itu benar-benar malang nasibnya, bukan kebahagiaan yang dia dapatkan tapi justru rasa sakit yang terus-menerus yang ditorehkan oleh suaminya sendiri. Waktu pagi telah tiba. Seperti biasa, Keisha memang selalu memasak untuk Danu dan juga seisi rumah. Bukan hanya sikapnya yang baik yang membuat ibu mertuanya sangat menyayangi dia, tetapi karena Keisha juga pintar memasak walaupun makanannya sangat sederhana. Non Keisha itu benar-benar beruntung ya, bisa memiliki suami seperti Mas Danu, ucap Bi Inam yang menjadi asisten rumah tangga di rumah keluarga Danu. Bibi bisa aja, tapi saya itu istri yang gendut, penampilan saya juga kampungan, sepertinya Mas Danu tidak suka dengan saya. Jawab Keisha sambil tersenyum. Kalau tampang mah bisa dirubah non. Lagi pula non ini kan menantu satu-satunya di rumah ini. Coba saja non rubah penampilan menjadi lebih cantik. Pasti Mas Danu semakin lengket sama non. Ucap Bi Inam membuat Keisha pun terdiam. Apa mungkin dia harus belajar merubah penampilannya agar sesuai dengan apa yang suaminya mau? Memang ada ya Bi, klinik kecantikan yang bisa bikin saya jadi cantik dan kurus? Tanya Keisha membuat wanita parubaya itu pun menahan senyum. Dia sudah mengenal Keisha sejak wanita itu tinggal di rumah ini. Setahu Bi Inam, Keisha adalah wanita yang baik walaupun memang dari penampilannya sangat jauh berbeda dengan Danu. Banyak non, coba aja cari di internet. Bagaimana tips buat bisa diet agar berat badan non Keisha bisa turun dan body non bisa seperti wanita cantik di luar sana. Bibi bisa aja. Aku belum bisa buat makeup karena aku tidak mengerti menggunakan alat-alat itu sejak di kampung. Aku memang terbiasa hidup apa adanya. Jangan seperti itu dong non. Non Keisha ini kan istri dari seorang pengusaha sukses. Sebaiknya non mulai rubah penampilan dari sekarang, biar Danu tidak kecantol dengan wanita lain di luar sana. Keisha pun langsung diam. Mungkin itu sebabnya kenapa Danu mencintai Ulfa. Dia sendiri yang mengatakan bahwa Ulfa itu wanita cantik, seksi, dan juga berpendidikan tinggi. Itu sebabnya kenapa Danu sangat tergila-gila pada Ulfa, jauh berbeda dengan dirinya. Keisha memang memiliki wajah yang cantik, tapi tubuhnya yang berbadan besar dan juga tanpa riasan, makeup, tentu saja membuat dia sangat kalah dengan Ulfa. Setelah selesai memasak, Keisha pun menghidangkan hasil masakannya di meja makan. Semua keluarga sudah berkumpul, terutama sang ibu mertua yaitu Nyonya Grace. Dia selalu menantikan masakan dari menantu kesayangannya itu. Sang suami juga turun dari lantai 2. Dia terlihat sangat rapi dan tampan, andai saja Keisha bisa menjadi istri yang diinginkan oleh Danu. Mungkin hidupnya akan jadi bahagia dan membuat hari-harinya selalu penuh dengan senyuman. Mas, sarapan dulu ya. Aku udah siapin makanan kesukaan kamu, sup jamur sama sosis ayam pedas. Ucap Keisha pada sang suami. Ya ampun, padahal kamu dan Danu baru menikah 3 bulan. Tapi kamu sudah tahu mana yang disukai oleh suamimu dan tidak. Kamu memang benar-benar istri terbaik buat Danu. Puji Nyonya Grace pada menantunya itu. Aku buru-buru, banyak sekali pekerjaan di kantor yang harus diselesaikan. Hari ini juga banyak rapat dengan para klien. Jawab Danu menolak. Danu, apa salahnya makan sebentar saja? Lagian kamu itu kan pemilik perusahaan. Jadi tidak perlu khawatir tentang pekerjaanmu di kantor. Lagi pula, papa juga pasti mengerti kok. Ucap sang mama mencoba untuk meminta agar putranya mau makan makanan yang dibuatkan Keisha. Makanya itu, Danu tidak mau mengecewakan papa. Jadi Danu harus bersikap profesional. Danu sudah hampir telat mah, makanya Danu minta mama tolong mengerti. Ucap Danu yang langsung mencium punggung tangan sang mama dan pergi ke kantor begitu saja. Selama mereka menikah, Danu memang selalu menghindar untuk sarapan pagi bersama. Dengan alasan yang selalu saja karena sudah telat berangkat pergi ke kantor. Padahal kantor itu milik keluarganya. Kapanpun dia bisa berangkat dan juga pulang. Tapi Keisha juga tidak bisa memaksa laki-laki itu jika memang tidak mau memakan masakannya. Anak itu sama seperti papanya, pekerja keras dan tidak mau mengandalkan orang tua. Keisha, maafkan Danu yang tidak makan makanan kamu lagi ya. Tapi jangan lupa kamu bawakan dia makan siang. Ucap Nyonya Grace. Itulah sebabnya kenapa Keisha selalu datang ke kantor Danu setiap makan siang. Meskipun dia tahu perlakuan suaminya itu tetap saja sama. Tidak pernah ingin memakan makanan yang dia masak.
Bahkan makanan Keisha selalu saja dibuang di hadapannya. "Keisha, kamu ini kan sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Mama minta sama kamu mulai belajar bisnis." "Apa, Mah? Tapi Keisha ini hanya lulusan SMA, tidak mengerti tentang bisnis ini itu," jawab Keisha yang merasa terkejut dengan ucapan ibu mertuanya. "Kamu harus melanjutkan kuliah lagi, karena Mama tidak mau sampai orang lain merendahkan kamu. Dan satu lagi, kamu juga harus bisa diet dan merubah penampilanmu agar menjadi wanita yang cantik dan elegan." Nyonya Grace memang begitu sangat baik. Wanita parubaya itu selalu mendukung penuh menantunya untuk menjadi apa yang dia inginkan. Keisha memang sangat beruntung memiliki ibu mertua yang sangat baik kepada dirinya. Mungkin wanita di luar sana harus mendapatkan ibu mertua yang tidak cocok dengan dirinya. Justru Keisha malah kebalikannya. "Tapi Mah, dengar ya Keisha, Danu itu putra tunggal dari keluarga Wijaya. Dia adalah pewaris tunggal dari perusahaan milik ayahnya. Banyak sekali wanita yang mengincar dirinya. Apalagi Danu itu sangat tampan dan berwibawa juga, berpendidikan. Jadi kamu harus bisa menyeimbangi dia." "Tapi Mah, aku tidak akan mungkin bisa menyaingi Mas Danu karena aku benar-benar bukan wanita yang dia idamkan." "Mama yakin kamu bisa, Keisha. Bukan tanpa sebab kenapa Mama mau menjadikan kamu menantu di rumah ini. Karena Mama yakin kamu adalah wanita yang tepat untuk mendampingi Danu." Wanita parubaya itu pun menggenggam tangan Keisha. Dia mencoba untuk meyakinkan Keisha bahwa dia bisa menjadi apa yang dia inginkan dan bisa lebih dihargai oleh Danu. Tetapi Keisha tetap saja tidak percaya diri. Apa mungkin bersanding dengan Danu hanyalah sebuah mimpi yang tidak akan pernah bisa dia gapai? Apalagi Keisha tahu bahwa cinta Danu hanya untuk Ulfa, sekretaris pribadinya itu. Maka dari itu, laki-laki mudah sekali mencintai wanita, apalagi jika dia terlihat cantik dan juga seksi. "Cobalah untuk kamu menarik perhatiannya," ucap Nyonya Grace pada menantunya itu. "Tapi Mah, Keisha ini wanita yang gendut, jadi tidak percaya diri menggunakan pakaian-pakaian yang seksi." "Kalau itu mudah sekali sayang, kamu tinggal diet saja dan olahraga. Jaga pola makan kamu yang baik, agar berat badanmu itu turun." Apa mungkin ini saatnya Keisha merubah diri menjadi dirinya yang baru agar mudah dihargai oleh suaminya? Atau mungkin semua itu hanya akan sia-sia karena cintanya Danu hanyalah untuk Ulfa? Setelah sekian lama, Keisha memikirkan ucapan dari ibu mertuanya itu. Dia pun akhirnya mengikuti perkataan ibu mertuanya itu. Dia meminta Nyonya Grace untuk membantunya bagaimana supaya dia bisa menjadi wanita yang layak di keluarga Wijaya. Dia akan melanjutkan kuliahnya di luar negeri sambil merubah penampilannya. Akan tetapi dia meminta agar hal ini tidak diketahui oleh suaminya. Seminggu kemudian, dengan rencana yang sudah tersusun rapi antara Mama Grace dan Keisha, akhirnya Keisha pun berpamitan kepada suaminya. "Mas, sepertinya aku akan merantau untuk menjadi wanita seperti yang kamu inginkan. Aku titip Mama ya," ucap Keisha. "Aku gak peduli, dan kamu gak akan pernah bisa menjadi apa yang aku inginkan. Cukup Ulfa seorang yang ada di hati aku." Kata-kata Danu begitu menyakitkan. Akan tetapi Keisha berusaha menahan agar rencananya tidak berantakan. Tiba-tiba Mama Grace datang menghampiri mereka. "Hati-hati ya sayang, semoga kamu bisa kembali dengan keadaan yang lebih baik buat keluarga kita," ucap Nyonya Grace sambil memeluk menantunya itu. Kemudian Danu pun langsung pura-pura seperti sangat menyayangi istrinya. "Hati-hati ya sayang, aku akan selalu menunggumu. Jangan lupa selalu kabarin aku ya." Ucapan manis dari Danu membuat hati Keisha berdebar, walaupun dia tahu itu hanyalah rekayasa. Keisha pun berpamitan kepada papa mertuanya yang meluangkan waktu untuk menantunya, walaupun jadwal hari ini dia sangat sibuk. Sesampainya di New York, Keisha tidak sendiri. Dia bersama asisten ibu mertuanya yang siap membantunya untuk bisa berbahasa Inggris dan membantunya di sana agar bisa berinteraksi dengan orang luar. Keisha sangat takut mempelajari bahasa Inggrisnya dan juga rajin berolahraga untuk menurunkan berat badannya. Awalnya dia hampir putus asa karena hal ini terlalu berat baginya. Tapi Jessica, asisten mama mertuanya, selalu mendukungnya dengan sepenuh hati. Keisha berusaha untuk menghubungi Danu suaminya itu, akan tetapi tetap saja perlakuan suaminya itu tak pernah peduli dengan Keisha. Keisha mendapat pesan gambar yang berisi foto Danu dan Ulfa sedang bermesraan di ruangan kantornya. Dengan sengaja Ulfa mengirimkan pesan itu agar Keisha tidak akan pernah kembali lagi ke hadapan mereka berdua, sehingga Danu bisa menikahi Ulfa. Tak disangka Jessica yang melihat Keisha murung itu pun langsung menghampiri. Diam-diam dia tak sengaja melihat chattingan Keisha dan Danu yang ternyata tidak sesuai harapan ibunya. Padahal Jessica berniat untuk mengagetkan Keisha dari belakang. Akan tetapi dia malah mendapat hal yang tak senonoh itu. Dia pun langsung menfoto dari belakang sehingga menampakkan chattingan Keisha dan Danu dan mengirimkannya kepada Nyonya Grace. Akan tetapi Jessica berpesan kepada Nyonya Grace untuk tidak gegabah mengambil tindakan.
dan mereka bisa mengumpulkan bukti nyata bahwa putra tunggal keluarga Wijaya itu memperlakukan istrinya dengan tidak baik. Nyonya Grace dan Jessica pun bersekongkol untuk membantu Keisha dan membuat rencana baru untuk memberikan peringatan kepada putranya. Kembali kepada Keisha yang sedang duduk termenung di sudut ruangan tempat olahraga, Jessica menghampirinya. "Jangan ngelamun terus, mending kita berusaha lebih keras lagi yuk, supaya Danu bisa mencintai kamu seutuhnya," ucap Jessica kepada Keisha. Keisha pun mengangguk. Ia berpikir akan balas dendam dengan cara yang baik kepada Danu. Dia pun semakin bersemangat untuk diet dan juga aktif di kampusnya. Singkat cerita, 3,5 tahun sudah dilalui oleh Keisha di negeri orang. Akhirnya kini dia bisa lulus dengan cepat karena memang Keisha ini anak yang cerdas dan tekun. Bodinya yang saat ini sudah seperti para wanita fashionable membuat lelaki selalu melirik ke arahnya. Untuk OOTD-nya, setiap hari dia selalu dibantu oleh Jessica yang membuat tampilan Keisha semakin sempurna. Dengan gaya rambut loose waves. Begitu dia pulang ke Indonesia bersama Jessica, mama mertuanya pun terkejut dengan kedatangannya. Dia pangling hampir tak mengenali menantunya itu yang kini menjadi cantik natural tanpa makeup tebal. "Ya ampun Keisha, kenapa kamu gak kabarin mama? Biar mama nyuruh sopir untuk jemput kamu." "Enggak ma, aku sengaja naik taksi biar bisa ngasih kejutan ke mama." "Kamu cantik banget sayang." Nyonya Grace memeluk Keisha dengan sangat erat. "Makasih ya Jess, kamu sudah membuat menantuku jadi wanita sempurna buat keluarga ini," ucap Nyonya Grace kepada asistennya yang umurnya di bawahnya. "Sama-sama Nyonya. Nyonya tahu Keisha menjadi lulusan terbaik di kampusnya," ucap Jessica. "Oh ya? Terima kasih Keisha, kamu sudah berusaha sejauh ini demi mama," ucap Nyonya Grace sambil terharu dan bersyukur. "Mas Danu belum pulang mah?" tanya Keisha. Karena sudah tengah malam begini tapi suaminya itu belum pulang. "Udah gak apa-apa, mungkin dia lagi sibuk. Kamu istirahat aja ya sekarang, besok baru kita beri kejutan buat Danu," ucap Nyonya Grace. Setelah Keisha pergi meninggalkan ruang tamu, ia pun menuju kamar tamu. Dia tak langsung masuk ke kamarnya karena khawatir nanti akan ketahuan dengan Danu. Setelah Keisha meninggalkan ruang tamu, Nyonya Grace dan Jessica pun kembali membicarakan putranya, yang ternyata semakin lama tingkah lakunya semakin kacau. Bahkan perusahaan yang dia pegang oleh Danu kini mulai menurun. Tak kuat menahan emosi, Nyonya Grace pun merasakan sesak di dadanya. Kemudian meminta Jessica untuk menginap dulu semalam, besok barulah ia mengizinkan pulang, karena ini sudah tengah malam. Lalu Nyonya Grace pun segera menuju kamarnya untuk beristirahat. Saat ini, Danu tak pulang ke rumah karena ia sedang menginap di apartemen milik bersama Ulfa, selingkuhannya itu. Dia berniat akan memperkenalkan Ulfa kepada orang tuanya. Keesokan harinya, ketukan pintu pun terdengar. Bi Inem dengan segera membukakan pintu, dan ternyata itu adalah Danu dan Ulfa. Bi Inem pun terkejut melihat tuannya yang membawa wanita lain, padahal istri sahnya saat ini lebih berkelas. Sang ibu pun menyambut kedatangan putranya dengan tenang seolah tak mengetahui rahasia putranya itu. "Mah, ini Ulfa yang selama ini menemani aku saat si gendut itu pergi, dan tak kapan dia akan kembali," ucap Danu tanpa basa-basi. Seketika senyuman Nyonya Grace pun memudar. "Jangan sembarangan bicara kamu. Keisha itu wanita cantik yang sempurna, makanya mama menjodohkan kamu dengan dia. Keisha tidak melihatmu dari hartanya. Dia sangat menyayangi mama tanpa syarat," ucap Nyonya Grace tegas. "Mah, bukan begitu maksud Danu, tapi memang benar kan, buntelan kasur itu pergi dan sudah selama ini dia tak kembali. Dia tuh kabur membawa harta kita, Mah," ucap Danu menjelek-jelekan istrinya. "Mah, pokoknya aku mau nikah lagi. Aku juga butuh pendamping, Mah. Istri macam apa yang pergi meninggalkan suaminya tanpa kabar?" sambung Danu untuk membuat sang mama percaya padanya. "Kamu yang tidak pernah mengabari Keisha kan? Selama ini Keisha selalu baik pada keluarga kita. Selama ini kamu yang mencampakkan dia. Tapi dia tetap bersabar dan gak pernah dendam sama kamu. Kamu yang sudah dibutakan oleh wanita ini," ucap Mama Grace sambil menunjuk ke arah Ulfa. "Dan kamu sudah tahu kan kalau Danu itu punya istri. Kenapa kamu masih gatal dengan Danu? Dasar wanita murahan." Perkataan Nyonya Grace semakin membuat keduanya terdiam. Tak lama kemudian Keisha pun keluar dari kamarnya menghampiri ibu mertuanya itu. "Sabar Mah, Mama jangan marah-marah, nanti penyakitnya kambuh. Aku gak mau lihat Mama sakit," ucap Keisha dengan lembut menenangkan sang ibu. "Iya sayang, makasih ya udah ingetin Mama." Kini perasaan Ulfa mulai tak karuan mengapa bisa ada wanita lain di rumah Danu. "Siapa dia Mah? Dia adalah wanita pilihan Mama buat kamu, tapi kamu malah milih wanita murahan seperti dia," ucap Nyonya Grace sinis. Baik Mah, aku akan menuruti perintah Mama," jawab Danu dengan terbata-bata. Dia pun langsung mendekat dengan sang ibu setelah melihat wanita cantik sempurna itu. "Sudah terlambat Danu, Mama sudah memilih laki lain yang tepat buat dia," ucap sang mama. "Sebaiknya kamu pergi dari sini, bawa wanita murahan itu. Jangan pernah kembali ke kantor lagi, biar Keisha yang akan menghandle semua pekerjaan di kantor," kata Nyonya Grace. "Keisha bisa apa di kantor Mah?"
Dia hanya wanita kampungan dengan badan seperti buntalan kasur itu, ucap Dano yang masih saja menjelekkan Keisha. Dia belum menyadari bahwa wanita cantik itu adalah istrinya. Cukup Dano, jaga bicaramu. Mama tidak pernah ngajarin kamu dengan perkataan kotor seperti itu. Kenapa Mama lebih memilih wanita gendut itu, Mah? Dia tidak akan kembali ke sini, kan? Iya, dia Keisha yang gemoy, tidak akan pernah kembali. Sekarang Keisha sempurna yang saat ini ada di hadapanmu. Maksud Mama? Tanya Dano. Dia adalah istri sahmu, Dano. Sadarlah, setiap orang bisa merubah dirinya. Dia pergi selama ini, Mama yang menguliahkan dia ke New York supaya dia setara dengan suaminya. Ternyata Keisha jauh lebih berharga daripada anak kandung Mama. Seakan tak percaya, Dano menjambak rambutnya sendiri, menyesali perbuatannya selama ini. Dia telah menyanyiakan istri secantik dan sesempurna Keisha. Yang dia tahu, Keisha hanyalah wanita gendut dan kampungan, bahkan lemah. Ternyata istrinya bisa lebih berkelas daripada dirinya. Tak lama kemudian, seorang pria tampan datang sambil membawa sebuah buket bunga yang diberikan kepada Keisha. Keisha hanya diam, kemudian melirik ibu mertua. Apa maksud dari semua ini? Ibu mertuanya menganggukkan kepala, memberi isyarat agar Keisha menerima buket bunga tersebut. Ini ucapan selamat dariku. Selamat ya, kamu jadi lulusan terbaik di Universitas New York. Itu adalah prestasi yang sangat langka, kata pemuda tampan itu. Yang ternyata dia adalah Kevin, sahabat dari Dano. Saking dekatnya mereka, sehingga Nyonya Grace menganggap Kevin sebagai anak kandungnya sendiri. Dari mana kamu tahu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan selalu memperhatikanmu? Jawab Kevin. Kemudian, Mama Grace pun menjelaskan akan menjodohkan Kevin dengan Keisha, sehingga mereka sebanding sama-sama pemilik perusahaan. Keisha akan diberi tanggung jawab meneruskan perusahaan Dano dan menduduki posisi Dano, karena Dano saat ini diusir dengan ibu kandungnya sendiri akibat perlakuan buruknya. Papa mertua juga setuju dengan keputusan istrinya, yaitu Nyonya Grace, dan akan menceraikan Keisha dengan Dano. Dengan bukti yang kuat, Dano dan Keisha akhirnya terpisah. Setelah selesai masa idahnya, Keisha pun menikah dengan Kevin. Dan Kevin sangat menyayanginya dengan sepenuh hati, berbeda 180 derajat saat menjadi istri Dano. Kini tak ada lagi dendam di hati Kevin. Karena tanpa dia balas dendam pun, kebaikan selalu berpihak kepadanya. Dia memang menyukai Keisha dari awal pertemuan mereka, karena dia tahu Keisha adalah istri yang baik. Pada akhirnya, Dano pun merasakan akibatnya. Dia memohon untuk tetap tinggal di apartemen Ulfa, tapi Ulfa tidak menerimanya karena dia sudah tak punya apa-apa. Saat ini Keisha pergi ke kantor dengan penampilan bak modal. Karyawan di sana tak percaya jika dia adalah Keisha yang dulu mereka hina. Keisha datang ke kantor bersama dengan Kevin. Dengan keputusan Kevin, karyawan yang pernah menghina Keisha kini di PHK dari kantor, karena telah menghina bos mereka sendiri. Keisha pun hidup bahagia bersama Kevin. Mereka tetap tinggal di rumah ibu mertuanya itu karena Kevin sudah tak memiliki keluarga lagi. Hanya keluarga Wijaya lah yang ia punya.